Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas Teknik Industri B. Di sini, kami akan mempresentasikan tentang proses manufaktur plastik dengan metode atau dengan proses blow molding. Sebelumnya, akan saya bacakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri atas nama Bagas Saputro dengan NIM 20200120036. Yang kedua, Diki Sarjono dengan NIM 20200120043. Dan yang ketiga, Waliudin Adi dengan NIM 20200120045. Dalam presentasi kali ini, terdapat 5 pokok pembahasan utama, yaitu 1. Pengertian blow molding, 2. Sejarah blow molding, 3. Proses blow molding, 4. Produk yang dihasilkan, dan yang kelima, keuntungan teknik blow molding. Pengertian blow molding. Blow molding merupakan proses pengolahan plastik yang melibatkan pemanasan plastik tabung atau dikenal sebagai preform atau parison sampai pada titik lelehnya dan kemudian memasukkannya ke dalam rongga cetakan atau yang sering disebut dengan mold. Kemudian, kompresi udara digunakan untuk mengembangkan plastik lunak seperti balon, sehingga mengikuti bentuk rongga dalam dari mold. Banyaknya plastik yang digunakan dan besarnya tekanan udara akan menentukan ketebalan dari produk akhir. Selanjutnya, sejarah metode blow molding. Metode blow molding plastik berakar pada metode peniupan kaca, di mana seorang pengrajin akan memanaskan kaca hingga titik lelehnya dan kemudian meniup melalui tabung untuk mengembangkan kaca tersebut. Proses ini telah ada sejak tahun 1800-an. Namun, metode awal ini belum cocok digunakan untuk produksi massal. Dan pada tahun 1930-an, dikembangkan mesin komersial yang memungkinkan produksi botol cetak tiup secara massal. Namun, bahan yang tersedia saat itu masih belum terlalu kuat, sehingga produk yang dihasilkan pun kurang berkualitas. Prosesnya juga masih membutuhkan waktu yang terlalu lama, sehingga belum terbilang efektif dalam produksi skala besar. Proses blow molding mulai populer digunakan dan menjadi prevalensi industri manufaktur plastik seiring dengan ditemukannya low dan high density polyesterline. Penemuan tersebut kemudian berhasil merevolusi banyak sektor industri, termasuk industri pembotolan minuman ringan dan industri otomotif. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Waliudin Adi. Kepada Mas Waliudin Adi, saya persilahkan. Terima kasih kepada Mas Bagas. Yang selanjutnya, proses blow molding. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Waliudin Adi, NIM 2020012045, kelas B Teknik Industri. Pada bagian ini terdapat 4 proses. Yang pertama, extrusion blow molding atau EBM, yang kedua injection blow system atau IBS, yang ketiga injection straight blow molding atau ISBM, yang keempat red blow molding.
Yang pertama, extrusion blow molding atau IBM. Proses ini disebut sebagai pembantu material plastik dengan cara diteteskan dari extruder. Metode yang menggunakan extruder dan blow yaitu sebuah metode paling sederhana dalam proses blow mold. Prinsip ini bisa digunakan untuk produk yang bervariasi, seperti ukuran, bentuk, bukaan leher pada botol, dan bentuk handle. Jenis plastik yang digunakan yaitu HDPE, PVC, PP, PC, dan PETG. Metode ini hanya dapat dilakukan jika semua produk yang dihasilkan akan langsung dipindahkan dan dipergunakan. Yang kedua, injection blow system atau IBS. Injection blow system adalah proses pembentukan produk berbahan plastik dengan cara diinjeksikan dahulu untuk bakalan plastik yang akan di-blow atau ditiup. Secara umum, mesin ini digunakan untuk kontainer dengan ukuran yang relatif kecil dan sama sekali tidak ada tuasnya, dan digunakan untuk proses produksi botol yang terdapat bentuk bulir pada bagian lehernya. Yang ketiga, injection street blow molding atau ISBM. Injection street blow molding yaitu sebuah proses pembentukan plastik dengan cara direntangkan atau stretch sampai tercapai ukuran yang diinginkan dengan mempertimbangkan ketebalan bakalan plastik. Proses yang banyak digunakan untuk plastik dengan jenis PET terdiri dari komponen injeksi, stretcher, dan juga blow. Yang keempat, red blow molding. Red blow molding adalah jenis proses blow state yang merupakan perform injeksi beban di luar vendor. Ada banyak perusahaan yang memproduksi stok perform secara komersial. Pabrik membeli perform dan memasukkannya ke dalam mesin yang bisa mengelolanya kembali. Selanjutnya, langkah-langkah proses blow molding. Yang pertama, pelet plastik dimasukkan ke dalam mesin hopper. Yang kedua, plastik dilelehkan dan kemudian dibentuk menjadi parison yang menyerupai tabung dengan lubang di salah satu ujungnya. Yang ketiga, parison kemudian dijepit di dalam cetakan. Yang keempat, udara kompresi ke bagian dalam parison. Yang kelima, balon plastik yang dipanaskan untuk mengisi rongga mold. Yang terakhir, setelah plastik mendingin, mesin akan membuka mold dan melepaskan produk plastik dari mold. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Diki. Kepada Mas Diki, saya persilahkan. Terima kasih atas penjelasan dari Mas Waliudin Adi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diki Sarjono dengan NIM 2020012043 dari Teknik Industri B. Selanjutnya, produk yang dihasilkan dalam proses blow molding. Berikut ini beberapa produk yang dihasilkan dengan teknik blow molding. Yang pertama, penghalang jalan atau safety cone. Yang kedua, tempat duduk stadion. Yang ketiga, collar box. Yang keempat, housing kipas. Yang kelima, mainan dan alat olahraga. Yang keenam, gembor atau alat penyiram tanaman. Yang ketujuh, saluran udara mobil. Yang kedelapan, mud guard mobil. Selanjutnya, material yang digunakan pada proses blow molding. Plastik yang cocok untuk proses ini meliputi 1.
PVC, kedua PET, yang ketiga nilon, yang keempat ABS, yang kelima EFA, yang keenam TPE, yang ketujuh polypropylen, yang ke-8 copolyester, yang ke-9 COP dan COC, yang ke-10 polystyrene. Selanjutnya, keuntungan teknik blow molding. Keuntungan dari teknik blow molding yang pertama adalah teknik ini adalah bentuk teknologi revolusioner. Blow molding dikatakan telah merevolusi sektor industri dengan meningkatkan perusahaan untuk menggunakannya secara luas untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan barang plastik. Seperti yang Anda lihat, metode produksi plastik ini menghasilkan banyak tunjangan produksi seperti penguatan cepat dan output volume tinggi, yang berarti bahwa kami dapat memproduksi banyak wadah plastik. Yang kedua, dapat menghasilkan berbagai produk. Sebagian besar wadah plastik di pasaran ini yang menyimpan beberapa bentuk cairan telah memulai proses ini. Bahkan, kesamaan blow molding telah memungkinkan para insinyur untuk mencoba dan membuat berbagai aplikasi dan desain yang menghasilkan berbagai kegunaan yang menarik. Hanya untuk menyebutkan beberapa, produk yang dibuat menggunakan teknologi ini termasuk tangki bahan bakar, duk-dukan kursi untuk kendaraan, pot bunga, dan roda mainan. Yang ketiga, muncul dengan biaya rendah. Dengan fokus pada ekstruksi blow molding ini, ia menggunakan tingkat tekanan yang lebih rendah, yang berarti bahwa biaya mesin rendah membuatnya lebih mudah dan lebih hemat. Biaya untuk mencetak barang eksternal atau bagian terbuka dan besar yang dapat dibagi dengan membuka cetakan tertutup. Selain itu, penggunaan teknologi ini akan memungkinkan Anda untuk mengurangi biaya tenaga kerja. Yang keempat, memungkinkan beberapa metode produksi. Seperti yang sudah teriset, blow molding menggunakan berbagai metode untuk membuat produk akhir. Untuk satu, blow molding ekstruksi bekerja sama seperti meniup kaca tradisional, di mana ban ditiup melalui tabung panjang untuk bekerja pada akhirnya, yang dapat membuat produk seperti bola lampu. Adapun cetakan blow injeksi digunakan untuk menghasilkan wadah dalam jumlah besar, di mana polimer meleleh disuntikan ke cetakan pukulan, bukannya ditiupkan melalui udara. Sekarang teknologi ini terus berkembang untuk meningkatkan metode produksi seperti itu, menggunakan torque dan desain dan bergerak menuju optimasi murni. Yang kelima, mempromosikan tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Teknologi ini selalu bergerak maju dengan tujuan digunakan secara universal dengan produksi plastik. Telah memungkinkan peningkatan signifikan dalam kemampuan produksi, memungkinkan produsen untuk menghasilkan jumlah yang lebih besar hanya dalam waktu singkat, menggunakan mesin yang memungkinkan untuk cetakan 3D, untuk memungkinkan untuk siklus produksi yang jauh lebih cepat. Yang keenam, menawarkan manfaat otomatisasi. Blow molding dibawa ke tingkatan yang lebih tinggi ketika mesin Palco XY dari Jepang dikembangkan, sehingga menimbulkan mold blow 3D.
Pada dasarnya, ini adalah metode produksi otomatis yang memungkinkan flash minimal, kelebihan polimer di sekitar material, penggabungan bagian yang mulus, dan peningkatan kecepatan produksi berkat wadah tempat yang dibuatnya. Yang selanjutnya, kekurangan dari teknik blow molding. Kekurangan dari teknik blow molding meliputi 1. Teknik ini sangat tergantung pada minyak bumi. Seperti industri gas, sektor blow molding sangat tergantung pada jutaan galon minyak bumi untuk dapat menghasilkan produk plastik. Karena minyak merupakan faktor penting dalam termoplastik yang menjadi otomatis dan lebih ramping. Teknologi ini telah menjadi ancaman keberlanjutan terhadap berkurangnya pasokan minyak bumi di dunia. Yang kedua, teknik ini menciptakan dampak besar pada lingkungan. Karena teknologi ini sangat tergantung pada minyak bumi dan merupakan bagian integral dalam memproduksi polimer. Ia membawa resiko besar pada kerusakan lingkungan. Selain dari fakta bahwa ia berkontribusi pada sumber daya minyak yang semakin menipis, itu menciptakan plastik yang tidak terurai. Dalam arti tertentu, ini dapat meningkatkan produksi plastik, tetapi tidak dapat menghilangkan resiko lingkungan yang ditimbulkan produknya. Yang ketiga, dibutuhkan banyak metode produksi. Meskipun merupakan keuntungan bahwa teknologi ini menggunakan beberapa metode produksi untuk bisa merugikan. Seperti yang Anda lihat, itu akan membutuhkan lebih banyak sumber daya dan proses tidak dapat disederhanakan, sehingga menghilangkan prudensi dalam proses. Yang keempat, muncul dengan penggunaan terbatas. Mempertimbangkan bahwa blow molding terbatas pada bentuk berongga seperti botol dan wadah plastik, dan tekanan udara sangat penting untuk proses itu akan dapat dengan menggunakan terbatas. Misalnya, ia akan mengalami kesulitan dengan ketebalan dinding yang sulit dikendalikan. Yang kelima, dibutuhkan proses dan presisi bahan yang menghasilkan limbah. Meskipun teknologi ini sudah menggunakan otomatisasi untuk menghasilkan sejumlah besar produk, masih terbatas pada bentuk kosong. Mempertimbangkan bahwa ketebalan harus tepat dapat mengakibatkan bahan terbuang dari pemrosesan wadah dengan dimensi tertentu. Meskipun termoplastik direnggangkan untuk menghemat bahan, itu juga dapat menyebabkan produk ini di bawah standar. Demikian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.